Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang luar biasa dan sehat selalu. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama belajar di channel YouTube Ruang Siar Guru. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti bersama Bu Mira? Yuk kita lihat. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang pecahan di kelas 4. Nah, apa saja yang harus kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal bilangan pecahan, menyatakan pecahan dari gambar, menyatakan pecahan dari ilustrasi cerita, dan menentukan dua pecahan apakah senilai atau tidak senilai. Nah, apa itu pecahan? Kalian tentu pernah ya membeli pizza atau roti dengan bunda kalian. Tentunya ketika kalian akan memakannya, kalian harus membaginya menjadi sama besar. Biar semuanya kebagian tentunya ya. Nah, coba perhatikan di gambar. Ada satu loyang pizza, ibu ingin membaginya untuk adik dan kakak. Maka ibu akan membaginya menjadi bagian yang sama besar. Satu bagian untuk kakak dan satu bagian untuk adik. Masing-masing untuk adik dan kakak ditulis 1/2. Nah, perhatikan di gambar, jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Lanjut ya. Nah, dalam sebuah pecahan ada pembilang dan penyebut. Nah, anak-anak coba perhatikan persegi panjang yang ada di samping. Terlihat di situ bahwa persegi panjang itu dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagian kita warnai dengan warna biru. Nah, terlihat di situ ada satu bagian warna biru yang terarsir. Nah, itu disebut pembilang. Sedangkan 4 bagian lainnya disebut penyebut. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka. Nah, coba perhatikan. Manakah pembilang dan manakah yang penyebut? Coba perhatikan. Di sini ada donat yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ketika satu bagian itu diambil, ketika satu bagian itu diambil, berarti ketika satu bagian donat itu diambil, berarti nilai pecahannya adalah 1/4. Sedangkan ketika donat itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka ketika satu bagian diambil, maka nilai pecahannya adalah 1/2. Paham kan anak-anak hebat? Semoga paham ya. Mari kita lanjutkan. Nah, untuk memahami kembali dan mempertajam pemahaman kalian, perhatikan ya. Di sini ada satu buah lingkaran. Di bawahnya ada 4 lingkaran kecil yang dibagi berbeda-beda. Untuk lingkaran pertama, ada 2 bagian yang dibagi dan kemudian satu bagian berwarna merah. Nah, itu bernilai 1/2. Lingkaran kedua, sebuah lingkaran dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kemudian satu bagian diwarnai merah, maka nilainya adalah 1/3. Kemudian lingkaran ketiga,
ada 4 bagian yang dibagi. Satu bagian diwarnai warna merah sehingga nilai pecahannya adalah 1/4. Sedangkan lingkaran yang terakhir ada lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Satu bagian diwarnai warna merah, maka nilai pecahannya adalah 1/5. Semoga kalian sudah jelas ya sampai di sini tentang pecahan dalam gambar. Kita lanjutkan. Nah, kita berlatih dulu supaya kalian bisa menerapkan itu dalam sebuah soal. Coba di sana ada 8 pecahan. Kita berlatih dulu, di sana ada 8 lingkaran yang dibagi menjadi berbagai macam pecahan. Nah, yang pertama lingkarannya utuh, jadi tidak dibagi. Kemudian yang kedua, lingkarannya dibagi menjadi 2. Yang ketiga, lingkarannya dibagi menjadi 3 sama besar. Yang keempat, dibagi menjadi 4 bagian, dan seterusnya. Coba kita akan bahas satu persatu. Oke, nah dari lingkaran pertama, mungkin kalian sudah menulisnya di buku catatan kalian ya. Lingkaran pertama nilainya 1, sedangkan lingkaran kedua nilainya 1/2. Karena yang diwarnai adalah 1 bagian. Sedangkan yang lingkaran ketiga yang diwarnai adalah 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nilainya adalah 1/3. Kemudian yang lingkaran keempat dibagi menjadi 4 bagian dan diwarnai 1 bagian, maka menjadi nilainya 1/4. Lanjut, yang lingkaran kelima dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Karena yang diwarnai cuma 1, makanya nilai pecahannya adalah 1/5. Selanjutnya, yang diwarnai juga cuma 1 di lingkaran keenam, nilainya 1/6. Lanjutnya seperti itu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Baik. Nah, sekarang Ibu Mira akan mencoba untuk menajamkan kembali pemahaman kalian. Kalau ini nilai pecahannya sudah ada di sampingnya. Kalian tinggal mengarsir sesuai bilangan pecahannya. Untuk yang A, nilai pecahannya adalah 1/2. Yang B 1/5, yang C 2/3, yang D 3/4, yang E 2/4, dan yang F 3/5. Kita lihat yuk hasilnya. Tara, nah ini dia. Untuk yang lingkaran pertama, karena nilainya 1/2, yang diarsir hanya 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Kemudian yang B, karena nilainya 1/5, yang diarsir hanya 1 bagian. Kemudian yang C, karena 2/3, yang diarsir 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Sedangkan yang D, 3/4, maka yang diarsir adalah 3 dari 4 bagian yang sama besar. Sedang yang E adalah 2/4, maka yang diarsir hanya 2 bagian saja yang berwarna hijau. Dan yang terakhir 3/5, maka yang diarsir adalah 3 bagian dari 5 bagian keseluruhan. Nah, lanjut ya, kita akan mempelajari lagi tentang menyatakan pecahan dari ilustrasi cerita. Nah, coba perhatikan. Ibu sangat suka membuat loyang kue labu yang lezat. Nah, di gambar itu ada 1 loyang penuh. Nah, ibu akan membagikannya untuk Dina, Rini, Susi, dan Budi. Supaya kue yang dibagikan ibu sama besar, apa ya yang ibu lakukan? Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Nah, anak-anak,
Ibu pasti akan membaginya menjadi 4 bagian sama besar supaya adil. Nah, dari gambar terlihat, wah ternyata Budi sudah mengambilnya. Budi sudah mengambilnya 1 bagian. Nah, berarti ketika kita menuliskannya, berarti 1/4 bagian. Oke, lanjut. Soal yang selanjutnya, Tony memotong kue coklatnya menjadi 6 bagian. Kue coklat yang diberikan kepada Tini 1 bagian. Manakah kue Tony sekarang? Coba perhatikan 4 loyang kue yang sudah dipotong-potong menjadi 6 bagian. Loyang kue yang paling kiri dipotong 6 bagian dan yang 2 bagian sudah tidak ada, sedangkan yang sebelahnya cuma 1 tersisa dan yang sebelahnya lagi adalah 5 bagian yang tersisa dan yang terakhir 3 bagian yang tersisa. Tadi karena Tini hanya mendapatkan 1 bagian, berarti kue Tony yang sekarang bernilai 5/6 bagian. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kalian sudah belajar tentang menunjukkan atau menyatakan pecahan dengan gambar. Nah, sekarang Ibu Mira akan menunjukkan bagaimana untuk menunjukkan dan memahami apa itu pecahan senilai. Nah, coba lihat di gambar. Di situ ada persegi panjang yang akan kita gambar. Kemudian, persegi panjang itu kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, karena kita ingin menunjukkan 1/4 bagian, maka 1 bagian kita warnai warna biru. Nah, sebagai gambarannya sudah terlihat ya di papan. Nah, kemudian karena itu merupakan 1/4 bagian, maka ditulisnya 1/4. Nah, untuk melihat pecahan senilai, coba yang tadi bangun pecahan 1/4 itu kita bagi lagi menjadi 3. Nah, terlihat di sana setelah dibagi menjadi 3, akan terlihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bagian. Nah, yang terwarnai biru ada 3. Berarti 3/12. Nah, ketika kita lihat di gambar, ternyata 1/4 itu senilai dengan 3/12. Lanjut ya. Kalian sudah paham tentunya. Coba kita perhatikan lagi. Nah, di gambar di bawah ini adalah 4 loyang kue, 2 loyang kue coklat dan 2 loyang kue stroberi. Kalian tentunya bisa melihat besarnya sehingga bisa menentukan mana pecahan yang senilai. Coba perhatikan. Untuk loyang pertama itu nilainya adalah 4/6 bagian. Loyang sebelahnya, yang loyang roti coklat sebelahnya 2/6 bagian. Sedangkan loyang kue yang di bawahnya yang stroberi ada 2/6 dan 4/6. Dari 4 loyang kue itu, maka yang senilai ada 2 pasang. Satu loyang stroberi yang bernilai 2/6 bagian dan satu loyang roti coklat yang bernilai 2/6 bagian dan juga 4/6 loyang roti coklat yang sama senilai dengan 4 Oke, baik. Untuk menambah pemahaman kalian tentang pecahan senilai dan tidak senilai, Bu Mira punya soal lagi nih. Nah, di sini ada 4 loyang kue. 2 loyang kue coklat dan 2 loyang kue stroberi. Nah, loyang
roti coklat itu bernilai 4/6 dan 2/4. Sedangkan loyang stroberinya ada 2/8 dan 4/8. Kira-kira mana yang senilai? Nah, yang senilai adalah yang 2 dan yang senilai ternyata di sini tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak di sini ada 3 buah lingkaran. Yang lingkaran pertama kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita warnai warna kuning. Nah, nilai pecahannya adalah 1/2. Kemudian lingkaran yang tengah kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, nilai pecahannya 1/4 dan sebelahnya 1/4 ketika dijumlah 2/4. Kemudian lingkaran yang warna biru kita bagi menjadi 8 bagian. Setiap bagian bernilai 1/8. Karena ada 4 bagian yang berwarna biru, maka nilai pecahannya adalah 4/8. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan 4/8. Mengapa seperti itu? Coba lihat lingkarannya yang diberi warna kuning, hijau, dan biru memiliki besar yang sama. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan menentukan 2 pecahan senilai atau tidak senilai melalui gambar. Kita lihat di gambar bawah ini ada 4 loyang roti. 2 loyang roti coklat dan 2 loyang roti stroberi. Kira-kira senilai atau tidak senilai ya? Nah, coba kita lihat. Yang loyang roti coklat yang di atas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4/6 bagian dan 2/6 bagian. Sedangkan loyang roti stroberi yang bawah ada 2/8 bagian dan 4/8 bagian. Ternyata semuanya tidak ada yang senilai atau itu tidak sama besar. Nah, bisa kita perhatikan ketika pecahan tidak senilai berarti tidak sama besar. Ini juga kita tuliskan di loyang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 4/6 tidak senilai dengan 2/6 loyang yang sebelahnya. Seperti itu. Nah, begitu anak-anak, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kalau pecahan tidak senilai itu tidak sama besar dalam gambar dan ketika pecahan senilai berarti besarnya sama. Nah, yuk kita berlatih lagi untuk memahamkan dan menajamkan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Di sini ada 2 soal. Soal pertama, tulislah pecahan berdasarkan gambar di sampingnya. Ada 6 soal A, B, C, D, E, F. Kemudian yang soal nomor 2, manakah pecahan senilai dengan pecahan di bawah ini, pecahan 4/8. Yuk kita coba ditulis atau dicoret-coret di kertas kalian. Nah, ini dia pembahasannya. Untuk soal nomor 1A, karena lingkarannya dibagi menjadi 2 bagian, maka hasilnya pecahan 2/4. Kemudian yang B, pecahannya karena dibagi menjadi 5 bagian sama besar, berarti nilainya adalah 1/5. Sedangkan yang C karena dibagi menjadi 3 bagian sama besar dan kemudian diwarnai dengan warna pink, maka pecahannya bernilai 2/3. Kemudian yang D karena lingkarannya diwarnai 3 bagian dari 4 keseluruhan, maka nilainya adalah 3/4. Sedangkan yang E 2 bagian diwarnai warna merah dari 4 keseluruhan, maka dituliskan
2/4. Sedangkan yang terakhir, karena satu lingkaran itu dibagi menjadi 2, kemudian yang diwarnai warna biru hanya satu bagian, maka nilainya adalah 1/2 atau 2/4. Nah, dari ke-6 gambar tersebut, A sampai F, pecahan yang senilai dengan 4/8 adalah A yang bernilai 1/2, E yang bernilai 2/4, dan F yang bernilai 1/2. Nah, kesimpulannya adalah karena kalian belajar pecahan, pecahan itu berarti bilangan yang terdiri dari 2 angka. Angka yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut penyebut. Nah, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Kemudian pecahan itu ternyata ada yang senilai dan ada yang tidak senilai. Paling mudah dibuktikan dengan gambar. Ketika senilai berarti gambarnya sama besar. Tapi kalau tidak senilai berarti tidak sama besar. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita belajar banyak tentang matematika kelas 4, yaitu mengenai pecahan. Semoga kalian sudah paham dan bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dan bersemangat. Jangan lupa karena kita masih di rumah saja, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika bepergian. Dan karena kita masih online, kalau nonton YouTube harus didampingi orang tua ya. Nah, supaya kalian tetap terus belajar, jangan lupa tonton YouTube channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama Bu Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.